Masuk grup yang ini dong nyari yang FBB lagi di Bandung atau di Lombok. Di Lombok. Itu anjing, aku aja nggak ngerti. Masa ketika orang ngatain nggak cuman ke satu poros, ke satu orang gitu. Dia jadi siap juga dikatain. semuanya dikatain. Makanya aku nggak terlalu suka tongkrongan yang arah ngatainnya tuh misal satu orang gitu. Aku nggak pengen diperlakukan seperti orang jelek yang susah didengerin gitu, paham kan? Jadi aku akan ngomong, aku akan ngasih statement di sosial media ini bahwa pemikiranku itu. Tapi sehat gak menurut Anda kalau orang bermedia sosial seperti Anda? Nggak sehat. Yang dulu ya apalagi ya. Robek baju-baju ini. Baju tidak laku, baju maling sudah terjual lebih banyak dari baju ini. Itu persaingan. Diam, belum perkenalkan, bangsat. Baju tidak laku. Apa ini podcast warung kopi? Saya pakai untuk Ina. Tolong beli ya. Tidak ada yang beli. Banyak yang beli maling, bisa dicek di tim Khas Kreatif. Mana yang lebih laku ya? Para maling, saya malas sekali sore ini karena saya kedatangan korban tenggelam. Mat, itu gara-gara kamu loh. Woi, dia belum sampai perkenalkan. Ini orang sumpah ngeselin, pantas sih kesel banget ya sama dia. Nggak kesel. Belum. Bentar dulu. Halo para maling, berjumpa lagi di podcast di konten yang paling Anda sukai di Jagat Raya ini. Podcast yang di sekitar Jatinegara, negara kacau balau. Belum ada kereta, kita ngejokes dulu. Oke. Sudah hadir bersama saya kali ini seorang korban tenggelam, korban kebakaran, kemudian korban ketusuk sumpit, korban kecipok kelelawar, dan banyak korban-korbannya. Benedictivity. Jadi tepuk tangan loh. Ini keringatan. Kenapa? Panas di sini. Negara yang terlalu panas. Belum ada kereta lewat. Jangan inisiatif, tolong. Jati yang terlalu panas. Bukan jatinya ya, negaranya. Maaf. Terakhir tenggelam kapan? Kemarin tenggelam. Pantas masih terlihat ya. Terlihat. Gara-gara kamu, Mat, sekarang di Twitter orang manggilnya gitu semua. Kenapa? Korban tenggelam. Bagus dong. Bagus gimana? Lah bagus dong. Benny mana? Benny korban tenggelam. Ada branding baru. Oh iya, bisa ya. Iya. Jadi orang mungkin besok tim SAR bikin acara, Anda yang diundang. Bisa. Iya, semua itu diaminin, bro. Menghibur orang-orang yang sedang diselamatkan dari laut. Aku sekarang udah macam-macam lagi kan, FWB sekarang. FWB. FWB. Apa kepanjangannya, Mat? Gak tahu itu apa fanbase itu. FWB bukan W juga. W kalau kamu bahasa Inggris, W kalau mau bahasa Indonesia W. Anda karena sastra Inggris. Pendidikan Inggris. FWB, Friends with Benefits. Tapi itu kan nama akunnya. Emang artinya itu? Bukan FBB ya akunnya itu ya? Bukan kan? Fanbase gitu. Apa sih namanya yang itu yang ngirim? Aku yang nggak ngerti loh. Tapi bukan aku FBB yang itu. Masuk di situ loh, emang bangsa tuh. Kamu kemarin di grup. Jadi Mama di grup Stand Up Indo Jogja masuk grup yang ini dong nyari yang FBB lagi di Bandung atau di Lombok. Di Lombok. Itu anjing. Aku aja nggak ngerti. Demi Allah. Jadi ceritanya nih. Nah, ceritanya nih kan. Aku duduk nih sama anak Lombok, anak komunitas stand up kan kayaknya. Oh, berarti itu lagi di Lombok, kamu emang benar. Oh, benar. Loh, kan mereka masukin lagi berarti di Lombok. Fakta semakin deket ya itu ya. Iya, emang benar lagi di Lombok. Iya. Tapi kan udah jelas-jelas kan ada orang yang foto aku dari depan kan. Terus mereka ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol soal Bang Mamat mau apa nih? Arak, Wahid anjing. Wahid Jogja, kan orang Lombok. Oh, dia pulang. Emang dia udah di sana kan. Iya. Terus arak-arak gitu, aku bilang, Hit, sumpah di Jogja pernah nggak aku minum? Jangan kau jelekin namaku di sini juga gitu. Enggak, ya udah gitu-gitu. Terus mereka tuh isek-isek karena udah bercanda-bercanda, kita ketawa-ketawa. Aku lagi main HP. Main HP, bro. Ada foto itu, tiba-tiba di foto. Aku nggak tahu. Terus mereka pura-pura gini, Bang, kalau akun-akun itu alter abang main nggak? Hah? Oh,
Iya. Apaan? Alter base mungkin ya namanya ya. Gak tahu, sumpah demi Allah aku gak tahu bang. Iya iya. Terus main nggak? Itu yang kayak nanti taruh kamu dulu. Aku nggak ngerti, aku bilang gitu. Aku dulu mainnya Tinder doang, aku bilang gitu. Jujur nih, Tinder, Bumble aku main gitu. Tapi yang gitu-gitu nggak ngerti, apalagi Twitter gitu kan. Tuh ya pernah kita kerjain Zawin tuh gini-gini. Aku nggak tahu ini udah selama ini udah masuk nih. Zawin tuh pernah kita kerjain gini. Udah terus tiba-tiba aku rame nih Twitter. Kan aku mati notif Twitter kan. Jadi pas lihat kok udah ada 18 di atas burung tuh. Buka, wah anjing udah rame. Wah siapa yang masukin? Ku lapor polisi kalian ya. Gitu. Tapi bukan kamu itu berarti. Demi Allah bukan aku. Tapi akhirnya dapat nggak? Nggak ada. Orang hinaan semua di dalam itu, anak-anak ini goblok apa. Mau ini. Tapi misal itu kan itu bukan kamu ya, nggak sengaja. Lah kan pakai nggak bukan misalnya kamu nggak ngirim itu kan anak-anak. Tapi akhirnya ada yang DM terus pengen DM kan aku bukan punya aku akun Twitternya. Iya, tapi kan orang tahu oh Mamat cari FBB di Lombok nih akhirnya kalau tapi kan mereka nanti DM di Twitter yang itu si punya Uki tapi itu kan anak Lombok. Kamu kan terkenal Mamat. Jadi orang kan lihat fotonya oh berarti DM. Terus orang DM aku. DM kamu mau nggak? Tidak lah. Oh enggak. Udah nanti masalah baru lagi. Tidak lah, saya tidak seburuk itu, Bang. Emang kamu nggak free sex, Mat? Enggak lah. Oh, masa? Emang anjing ini. Kan nanya. Enggak. Nanya doang. Kan mabuk, iya. Mana ada, udah jelas-jelas baru ku jelasin loh. Iya. Di Bali, di Lombok ditawarin nama Wahid. Kereta. Ini VIP, nggak kasar bunyinya, nggak mengganggu ini. Ya? Halo, Bogowonto tunggu. Bogowonto ekonomi. Iya, kasar bunyinya baru mengganggu. Oh, itu iya. Tunggu Bogowonto. Emang ekonomi tuh. Kereta andalan Pak Beda tuh. Tapi emang kereta kayak gitu, Mat. Ada yang emang apa ya, shocknya ya? Iya, VIP. Pernya ya. VIP sama ekonomi. Ekonomi tuh bunyinya gitu. Emang. Mengganggu ini, makanya kita jeda dengan kereta. Anda penonton maling emang kok tahu ada kereta? Aduh, maling. Panggilannya para maling kan? Ush, gokil. Iya, bajunya warna apa? Hitam. Iya. Tolol. Putih lah. Pas. Iya. Yes. Tapi nggak ada tulisan gitu. Baju laku. Nggak ada tulisan gitu. Bajunya kios gigi. Kios gigi. Ya, bukan gigi. Kalian bisa pesan baju-baju kayak gini juga di kios gigi. Kios gigi. Punya teman. Ya. Bang Benny apa kabar? Masuk nih. Sehat, Mat. Aku kayak Hibs aja. Terus lanjut. Cerita dong. Susah. Cerita. Aku paling males kayak gitu, Mat. Jadi kan aku kan suka cerita. Terus, Mat, ayo ngobrol. Lanjut. Jangan kayak gitu. Ayo. Cerita hidupmu semua. Aku dengar aja. Udah, enggak usah tanya-tanya. Coba. Mat, gak enak. Kayak gitu males. Lanjut. Enggak. Ayo ngomongin apa politik? Lanjut. Politik apa? Mulai. Enggak. Mulai. Jadi dulu Prabowo itu waktu kecil tinggal di jangan gitu. Mat, ayo ngobrol aja. di ini ngobrol loh callingannya. Ngobrol sama Mat apa aja politik. Yang calling juga saya. Oh iya, yang calling kamu ya. Ayo ngobrol apa? Jadi Anda apa nih? Ngapain sini? Ya kamu kan ngajak kita ngobrolin apa? Sebenarnya kan kita itu beda beda aja, pandangan. Ini aja. Enggak usah sosok ngarahin. Kita kan beda. Enggak usah. Tutorial berenang yang baik. Orang yang tenggelam. Korban tenggelam. Iya, gimana? Susah itu, Mas. Benedict Activity ini senior saya. Saya memang agak kurang ajar kalau sama dia doang gitu. Di Jogja. Sama semuanya kamu kurang ajar. Iya sih. Sama Rispo. Enggak, Rispo ini mentor di Jogja, P3K. Nggak relate orang-orang ini. Kamu cerita yang nggak relate. Rispo kan tahu, mereka ya, Rispo tahu. Ya, abang di Jogja dari kecil ya? Dari kecil di Jogja. Terus? Ya, terus kuliah di Jogja juga. Bukan Wates. Wates itu Jogja, Mat. Ada namanya. Iya benar, maksudnya Jogja Kota ini yang ditanyakan Jogja Kota, apa di Yogyakarta nih secara kabupaten kota. Kabupaten. Apa di Wates? Di Wates. Kecil. Udah. Kuliahnya di Jogja. Kuliah Jogja. Kuliah di Jogja. Lulus, nggak kayak kamu. Lah? Enggak, kamu nggak lulus. Ya Allah, udah di mana-mana aku wisuda. Enggak wisuda di YouTube mana-mana orang bahas soal aku wisuda. Kok bisa aku 10 tahun kuliah? Kamu bawa itu ijazahnya. Kan aku ujian terakhir nanya-nanya di grup bahasa Inggris, Bang ini apa? Ya Allah. Masih ingat nggak? Dokter gigi. Yang TOEFL, aku sisa TOEFL doang. Iya kan aku tanya itu kan lulus.
Tapi kan kamu nggak mungkin lulus bahasa Inggris, goblok banget kamu. Aku TOEFL lulusan dengan sejarah TOEFL terendah di Fakultas Kedokteran. Pepet. Karena batasannya 450, aku 380 nyerah. Dokter nggak mungkin lah ya, saya nggak lulus, nggak wisuda nih hanya karena ini. Aku hanya karena TOEFL doang, semuanya beres aku 10 tahun. Karena semua istilah kedokteran tuh banyak yang dari Inggris. Enggak. Oh enggak ya? Latin, Yunani. Oh Latin. Jangan Anda so tahu ya. Saya belajar 10 tahun, Anda yang so tahu di sini. Terus itu akhirnya yaudah coba lagi hampir nilai tertinggi aja. Pokoknya udah batas terakhir aku dapat 380, ku ancam ini PPB-nya. Pusat bahasa Inggrisnya. Kan mereka yang bikin TOEFL, kita nggak boleh ambil TOEFL di luar. Bawa teman-temanmu pemuda timur. Enggak, aku chat. Pak, ini masa aku nggak lulusannya karena ini? Aku ini udah jujur loh, nggak nyontek, nggak nanya teman, nggak suruh orang joki kerjain. Sampai aku nggak wisuda karena ini, ku bakar ini PPB, ku bilang gitu. Akhirnya nggak diizinin, kamu bakar. Akhirnya dibalas, Mas bercanda apa serius nih? Bercanda dong. Gitu. Gimana dong Pak? Ayolah saya lulusin. Akhirnya lulus dengan nilai terendah, fair. Terendah. Iya, dokter nggak mau rubah-rubah. Oke, gitu aja, nggak apa-apa. Itu emang kemampuan kamu kan. Gitu. Dan kamu bangga akan itu? Bangga lulus. Bangga terendah juga? Bangga terendah. Kok Anda yang tanya-tanya saya di sini ya? Ini ya, kan acara apa-apa, saya. karena kamu nggak nanya kan? Iya, saya malas nanya Anda sebenarnya. Kesibukan apa kamu matakan? Nggak usah nanya saya, ini kesibukan saya nih, podcast ini, season 1 udah habis nih. Tapi kayaknya lanjut sih, Mat, kan penontonnya banyak banget kan ini. Kalau saya nggak perpanjang kontrak, tutup acara ini. Namanya aja maling, Mamat Keliling. Anda tiba-tiba jadi host nama maling, saya tuntut di polisi. Iya. Pakai nama saya, Pak. Maling Mamat Keliling, astagfirullah. Kaget. Anda ada itu suasana hancur, Pak. Keras Anda, Pak. Terlalu hancur. Ya, gimana di Wates gimana kehidupannya? Di Wates itu toleransinya Pak bagus, Pak. Jogja kan. Enggak, aku tanya kehidupan Anda dulu nih. Iya. Nah, maksudnya Anda dari kecil di Wates kan? Di Wates. Tapi kan orang Batak, Bang Ben. Orang Batak, bapakku Batak, tapi itu lahirnya di Wates. Dari bapak? Bapak udah di Wates duluan maksudnya? Iya, dua-duanya kan guru kan. Di Wates. Di Wates. Terus? Ya udah, di situ sampai SMA. Nggak pernah balik ke Batak lagi? Ke ini. Ke kampung itu nggak pernah? Sumatera Utara, lupa aku kampungnya namanya apa. Pernah? Nggak sempat karena nenek udah meninggal, sedangkan adik-adiknya bapakku di Kalimantan semua. Nggak ada keluarga lagi berarti? Keluarga yang kecil inti lah? Nggak ada. Oh. Nah itu kan Wates bisa dibilang kan tempat yang tenang banget, yang lumayan sepi lah sebelum ada bandara ya. Sangat, saya paling suka tuh kalau ke arah Wates tuh karena kehidupan pedesaannya kerasa kan, dan mayoritas Muslim. So tahu. Mayoritas, saya nggak bilang semuanya. Kau tahu. Saya nggak bilang semuanya. Kamu kalau ke Wates lewatin perbatasan itu kan? Iya. Perbatasan Tugu Kulon Progo itu. Lah itu orang-orang kalau mau masuk aja gini. Iya, saya bilang. Oh berarti mayoritasnya Katolik? Muslim juga sih. Iya kan. Saya nggak bilang jumlah secara keseluruhan loh. Iya. Menganjing ini orang. Mayoritas Muslim memang. Mayoritas Muslim. Tapi Muslim yang asik. Muslim yang sangat asik di Wates itu. Emang ada yang nggak asik? Kamu aman kan? Aman kan? Kok bisa? Kok bisa aku nggak asik? Kenapa definisi aku nggak asik? Enggak, jangan diterus. Mereka suruh tawarin Anda kopi, tapi khusus Anda tidak ada minum sampai habis. Jangan. Iya. Jangan. Tidak ada minum sampai habis. Ini kan konsepnya pedagang keliling. Bodoh amat, saya tidak mau jual ke Anda. Mat. Nggak usah. Karena aku yang cari mau ke Mamat Keliling nih, Ben. Ini ya, budget segini. Ada kopi nggak? Aduh, nggak ada. Nggak usah. Lah. Budgetnya diganti kopi aja, aku sampai bilang gitu. Betul ya, Bang, dengar ya. Jangan. Bang, budget dia diganti kopi. Kalau aku taruh kopi, nggak usah bayar ya. Ya, buat makan-makan kita aja, tim. Jangan. Nah, udah. Berarti nggak usah kopi kan? Budget kan? Iya. Ya udah. Lanjut. Ya, perkara kopi doang, Mat. Ya itu, lingkungannya asik, terus pokoknya semuanya masih santai, Mat. Masih santai, nggak ada yang berlebihan lah. Nggak ada yang berlebihan, kendaraan juga cuma segitu-segitu aja, jam 9 malam udah tenang gitu kan, jadi ya gitu. Berarti gak ada masalah ya selama maksudnya Anda tinggal di Wates sebagai seorang Katolik. Memang banyak orang Katolik juga ya. Banyak. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah gitu ya. Hidupnya berdampingan aja, beriringan gitu. Sangat. Nah, terus ke Jogja di kuliah merasa berbeda nggak dengan kehidupan desa kemudian dengan kehidupan kota? Orang kan mungkin ngira kalau ke Jakarta tuh baru beda. Ke Jogja aja udah ngerasa beda, Mas. Kenapa? Karena gedung-gedung yang di Jogja aja menurutku udah terlalu banyak, menurutku ya. Pas ke Jogja. Tapi kan nggak ada yang tinggi-tinggi banget. Iya, ada beberapa sih. Cuman itu menurutku udah lumayan bikin pusing waktu dulu.
Karena aku jarang banget ke Jogja, waktu masih di Wates jarang banget ke Jogja. Dekat ya Allah. Jarang. Orang yang tipenya apa yang nggak suka ke Jogja gitu loh, nggak terlalu. Homesick. Bukan homesick Ya, gitu. maksudnya kalau ke Jogja dikit udah kangen rumah lagi. Ya mungkin itu. Karena dulu juga naik bis, mabok, gampang mabok. Jalan darat mabuk Anda? Iya. Makanya aku kan nggak suka minum, nggak kayak kamu. Ya Allah, apa urusannya? Kan mabok. Nggak ada yang urusan. Bikinin kopi, ambilin kopi. Enggak. Ambil ini. Ambilin kopi sendiri sama punyaku. Enggak, aku nggak ngopi. Emang ada itu? Ambil punyaku, ambil kopi. Ada kopi? Ada, itu ada di situ. Ambil, udah aku bikin tadi, ambil. Dari belakang itu kan halangin kamera, blocking, paham blocking nggak? Nah. Kalau gimmick tumpahin lucu nggak? Ini udah pernah jatuh ke Pak Budiman Sujatmiko. Kurang lucu apa coba? Air panas nih, Pak Budiman Sujatmiko. Saya menyelamatkan nih. Mantap banget. Nah, terus Bang Ben, di Jogja merasa gimana emang setelah harus kuliah? Ya itu, cuman itu doang. Tapi adaptasinya cepat, cuman banyak kendaraan kan lebih banyak gitu doang, udah. Kuliah dulu di kampus apa? Sanata Dharma. Nah, itu kan kampus Katolik, artinya iya kan? Kampus Katolik di Jogja gitu. Walaupun dari suku-suku yang berbeda, tetapi kan ada dalam satu lingkaran agama yang sama ya. Gitu. Nah, tentu sedikit mengikis dong. Waktu di Wates kan hidup dalam yang plural gitu-gitu. Terus kemudian akhirnya ada di lingkungan yang hanya satu agama gitu. Tapi malah menurutku seimbang, Mat. Kenapa? Karena kan aku di Wates itu hampir dari STK sampai SMA sekolah negeri yang mayoritas Muslim kan. Oke. Jadi di situ aku udah dapat ininya nih, pluralnya. Di Sadar dapat yang ininya gitu loh, dapat yang mayoritas Katolik. Jadi dari yang mayoritas Muslim ke mayoritas Katolik kayak imbang aja. Walaupun aku di Jogja itu ngekosnya bareng teman-teman Muslim juga, bareng anak-anak yang dari Wates, teman-temanku yang dari sekolah negeri itu. Dan di Sadar itu ada satu mata kuliah agama, itu mempelajari kayaknya cuma di Sadar deh, semua agama, Mat. Jadi misal nih, minggu pertama agama Katolik, minggu kedua agama Islam, minggu ketiga. Tapi buat yang beragama Islam doang ya? Semuanya. Maksudnya abang juga ikut mempelajari pengetahuannya. Belajar Islam? Jadi dosennya setiap minggu ganti di mata kuliah agama itu di Sanata Dharma. Apa yang dipelajari? Pengetahuannya. Pengetahuan umum? Pengetahuan misalnya, umum. apa yang masih ingat deh? Kayak Buddha, sebenarnya itu sih pengetahuan-pengetahuan yang kita udah tahu sih. Kalau aku pribadi, tapi mungkin untuk orang-orang yang mungkin di situ sekolahnya di sekolah Katolik ya, mungkin atau yang berasal daerahnya memang mayoritas semuanya satu agama doang. Iya, gitu. Kayak Islam, tentang misal di Islam itu Nabi Isa, kayak gitu kan sebenarnya aku udah dapat. Udah tahu ya waktu di Wates ya. Buddha kayak gitu dulu kayak perjalanan Buddha kayak gimana gitu. Nah, apa yang membentuk seorang Benedictivity? Benedictivity ini kan dikenal sangat mengesalkan ya. Sangat mengesalkan di kehidupan nyata maupun di kehidupan maya gitu. Sebelum kita tag ini sih kan kita ribut di dalam ya. Ribut besar di dalam ya. Terus tiba-tiba dia nggak ada urusannya buat kula anjing, ngapain dari tadi kita debat. Ketika dia udah kalah pasti gitu tuh. Enggak. Oh, nggak mau kalah. Ya sudah, saya yang kalah deh. Nah, enggak, maksudnya apa nih? Apa yang membentuk, apakah ini budaya karena dari Wates kemudian ada di lingkungan Sanata Dharma? Dua-dua ini membentuk band yang sekarang yang tahan dengan argumennya, yang suka ribut, suka cari masalah. Dulu sebenarnya kalau di Twitter kan sekarang jarang, Mat. Kalau masih. Kalau kamu lihat jarang. Sejarang-jarangnya Anda itu masih banget gitu. Di level standar di atasnya ya? Di atas standar orang-orang. Lihat dong kayak saya dong. Nggak penting, nggak usah. Kayak abis keluar dari penjara aja gitu, Mat. Kalau bentar, keluar dari penjara berarti Anda menganggap ini adalah penjara? Enggak. Maksudnya dengan satu ajaran, kemudian ini mayoritas Muslim dengan satu ajaran, di Katolik dengan satu ajaran, kemudian itu menjadi penjara yang pengen keluar bebas? Enggak. Terus? Jadi dulu kan, maksudnya karena kita ini orang jelek ya, kamu jelek juga lah, Mat. Enggak, iya jelek lah, Mat. Enggak ada langsung pipit. Sebenarnya bisa aku jok tapi bahaya, jangan. Boleh, silakan. Enggak apa-apa di sini. Biar tim editing bekerja. Tim editing. Maksudnya orang jelek itu dari SD sampai SMA jarang didengerin, Mat. Kecuali ngejokes ya. Kecuali ngelucu. Akhirnya aku kan dapet tuh panggung stand up. Terus didengerin. Terus adalah namanya sosial media. Terus kayak ngerasa, oh ini saatnya aku ngomong dan didengerin orang. Dan aku pengen punya argumen yang, ya
kamu jelek, kamu ganteng tuh argumennya sama gitu loh. Kamu boleh berpendapat. Itu mungkin yang membuat aku dan awal-awal mungkin agak berlebihan. Itu, Mat. Berarti dulu tipikal yang sering dibully dong? Banget dong. Masa dengan wajah seperti ini tidak dibully? Harusnya dibully dong. Enggak sih, enggak. Masa? Karena aku tidak mengalami, maksudnya di lingkunganku ya, tidak membuli orang karena semua itu punya porsi yang sama untuk menjadi pembuli dan dibully. Karena wajahnya sama semua. Nggak gitu, nggak gitu konsepnya. Artinya kita tidak pernah mendefinisikan orang itu jelek, dan itu tuh aku juga agak bingung tuh mendefinisikan orang ini jelek gimana. Sebenarnya itu lucu sih. Hah? Lucu sih omonganmu. Enggak, emang lucu. Menurutku lucu, tapi jangan diambil titik lucunya. Anda kan sering gitu, yang penting diambil titik lucunya. Yang tidak penting Anda debatin. Bagus, sebenarnya bagus. Tidak bisa mendefinisikan jelek. Bukan tidak banyak, Bu. Yang putih, yang ganteng-ganteng banyak gitu. Tapi yang hitam-hitam kayak saya juga ada gitu kan. Oh, jadi kalau putih ganteng, kalau hitam jelek menurutmu? Bukan, ini putih dan hitam. Aku nggak bilang ganteng dan jelek. Iya. Artinya tapi tidak ada definisi jelek di situ. Iya. Sehingga putih dan hitam ya sama aja. Saja. Mau mukanya bentukan gimana sama aja. Kita nggak pernah membuli itu. Nah, aku tuh di tipikal itu. Ketika di sana ada harinya aku yang dibully di satu hari full aku doang nih. Dari sekolah sampai ke main ke pulang malam aku doang dibully. Apa itu buliannya kalau orang yang nggak ada jelek ganteng tuh apa buliannya? Buliannya misalnya gini gitu, kayak jadi bikin jokes gitu, jokes what if. Kayak misalnya aku dulu kan nggak bisa bawa motor, kemana-mana teman-teman dijemput tuh. Pak Mamat nih kalau cewek udah bolong nih gitu. Untung gitu. Cowok gitu. Berarti malah buliannya kreatif setiap hari. Kreatif tiap hari. Karena harus bikin lagi. Imajinasi kita apa gitu, kita kayak ada sedikit bohong lah. Tadi si ini kesana gitu, kita bohong gitu. Hanya untuk ngejek dia, padahal nggak terjadi gitu. Iya. Nah tapi porsinya jelas gitu. Besok tiba-tiba aku yang unggul di superior, aku bully yang lain. Nah itu yang aku pinginin, Mat. Jadi sebenarnya bibit-bibitnya udah dari SMA, tapi aku malesnya nggak bisa pakai argumen, Mat. Pasti pakai jokes. Misal dihina, saat bully gitu nggak bisa pakai menjelaskan dengan serius. Harus aku balas pakai jokes lagi. Mungkin awal-awal ketika aku dijelekin, aku jelekin lagi. Aku harusnya, kamu bisanya cuma segitu ya jelekin aku bisanya lebih nih jelek itu. Kenapa nggak balas pakai karya? Balas dong pakai karya. Kalau caps pakai motor, caps nggak ngikutin ya. Caps pakai motor. Tapi lagunya Young Lex tuh selalu ya, mengerti ya? Wajah aku. Kok bisa tiba-tiba beralih ke Young Lex nih kita bahas? Kan balas pakai karya Young Lex bukan sih? Ini umum. Iya bro, Young Lex belum udah ada istilah itu ya. Anda jangan so tahu ya. Yang mempopulerkan Young Lex. Astagfirullah, dari zaman aku SD udah balas pakai karya. Iya sih. Young Lex juga masih SD waktu itu. Udah dari zaman dulu tuh istilah itu, cuma dia lagukan. Iya, lagukan. Itu doang. Nah itu tadi Mat. Jadi aku balasnya pakai jokes. Kayak kamu apa. Nah selain itu aku nyari yang lebih lemah lagi, Mat. Tapi kan itu menjadi dendam. Dendamnya tersalurkan di media sosial. Tapi selama ini aku akhirnya sama alumni teman-teman SMA temenan semua. Nah aku membalasnya, kalau aku membalas yang lebih jelek kan nggak mungkin ya. Di universe ini kan yang paling jelek aku. Jadi aku nggak mungkin nyari yang lebih jelek, yang lebih goblok. Karena pas sekolah aku nggak goblok, tengah-tengah. Nggak goblok tapi nggak yang ranking 1-2. Pintar nyontek? Nggak nyontek, cuman ngintip doang. Iya, nyontek itu bang. Aku nyari yang goblok, yang goblok ku tindas, ku kata-katain gitu. Itu duet seru tuh, goblok sama jelek ya? Bukan duet, maksudnya aku kayak kita waktu MC di stand up gunung, stand up putar ya, goblok dan jelek. Goblok kamu. Pecah kan? Pecah. Gitu strateginya itu, Mat. Makanya aku nyari yang goblok. Tapi itu tadi bagus, yang kayak aku tuh pengen ketika orang ngatain nggak cuman ke satu poros, ke satu orang gitu. Dia siap juga dikatain. Semuanya dikatain. Makanya aku nggak terlalu suka tongkrongan yang arah ngatainnya tuh misal satu orang gitu, kecuali tongkrongan yang ngatain kamu. Jadi satu orang doang yang jadi badut gitu. Iya, kalau ngatain kamu kan lucu tuh, yang kamu ke nikahannya Ari pakai baju. Ya, itu anjing, itu bangsat. Itu lucu. Itu harus diakuin lucu tapi Mat. Tidak sih. Tidak sih. Saya udah bakar celana bola itu. Nomor 14 itu saya udah bakar. CS-nya pakai nomor 14, saya suruh rubah tuh. Karena mengingatkanmu akan kejadian itu. Makanya di Juve dia pakai 21 kan. Iya. Tapi nggak enak kan, maksudnya ketika membuli cuma satu orang tuh kayak aduh kasihan lama-lama. Nah, saya dapat itu kan di sini, di stand up. Bukan di Ari doang gitu. Maksudnya di stand up, di ranah stand up tuh dari saya menjadi keset
Maksudnya ada saya di situ, kalau ada Anda masih aman nih, fair nih, dibagi dua. Kalau enggak saya semua ya difitnah saya, gagal nikah saya, ya kan, sampai membuat isu di mana-mana, orang tua nanya saya. Cuma saya doang gitu. Nah, dulu itu enggak gitu. Dulu porsinya ada. Jadi saya tuh terlatih sebagai orang yang tidak mau balas dendam apaan gitu. Nerimo gitu, karena orang di sana juga udah gitu. Jadi kamu nggak akan membuli ke apa ya? Aku pengen bully ke satu orang terus. Kamu pengen katain iya, semuanya. Karena budayanya udah sama rata gitu. Udah sama rata bully. Itu sih yang asik. Misalnya kesukuan juga kita kan suka bully suku tuh. Secara tapi logatnya. Tapi off air. Nah, kalau di sana bahkan on airnya pun, Bang. Misalnya kayak dulu ada mob Raja Mob Papua, Mr. Chico tuh. Kan jokes-jokesnya dia TVRI kan namanya terkenal lucu, banget. Mr. Chico. Wih, tapi jangan salah. Belum ada yang bisa pecahin rekor. Dia turun ke Papua itu kayak spesial gitu. Kan mob ya, jadi kayak spesial. Dan jokes-jokes dia tuh original dia yang bikin. Jadi bisa dikatakan stand up. Iya. Nanti orang lain yang make ya, tapi itu jokes dia yang bikin gitu. Nah, itu jokes-jokes dia tuh internal Papua tuh yang kita ngejek logatnya orang mana. Bukan orang sana, orang Papua juga gitu, tapi sama-sama ketawa. Jadi ada giliran-gilirannya gitu. Ada tidak setiap hari saya yang dibully atau teman ini yang dibully gitu. Di Papua gitu ya? Iya. Tapi sebenarnya gitu. Itu zaman dulu juga gitu sih, Mat. Kalau apa yang ngejekin? Nah, saya dengar banyak teman-teman, saya yang jadi badut di situ, yang suka dibully, suka yang membuat lucu. Kalau kita tuh semuanya rata, semuanya lucu, semua teman-teman ini lucu, dan semuanya siap dibully. Dan nggak ada yang marah gitu Nggak kan? ada yang marah. Saya jatuh dengan motor, tidak ada yang tolong, ketawa saya dari atas got dulu gitu. Gitu dulu belajar motor. Terus mereka bikin jokes gitu. Masa Muhammad setiap dibilang stang bengkok nih, terus ada luka baru, gitu-gitu. Mereka ceritain padahal enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau aku SMA itu lebih baik. SMA itu karena aku kan udah bisa bales ya. Jadi sebenarnya tuh aku tuh orang jelek yang nggak tahu diri, Mat. SMA tuh aku orang jelek, tapi nggak mau temenan sama orang culun. Lah, di tempatku tuh ada emang orang. Anda tuh menjengkelkan, sumpah. Sadar nggak? Sadar nggak? Emang iya. Sadar dulu nggak? Sadar. Emang parah aku kalau ngatain juga parah. Jadi tahu kan, nggak tahu ya di Papua ada nggak orang culun tuh orang-orang yang malah kebanyakan orang pintar, tapi nggak nongkrong. Tahu kan, Mat? Ya. Di SMA itu kan kalau di tempatku ada tongkrongan yang di depan SMA. Pesan, mie ayam tuh jadi satu, kita nongkrong di situ. Nah, aku pengennya nongkrong sama orang-orang itu karena nggak tahu dari SMP sama SMA, orang yang diajak ngobrol bisa sampai lucu, bisa sampai ini tuh bukan orang yang ranking atas, Mat. Ya, bau. Tapi yang tengah-tengah ke bawah, yang nakal-nakal itu yang bikin lucu gitu. Makanya aku pengen gabung itu. Akhirnya ya udahlah, aku merelakan diri untuk dikatain dulu, tapi aku punya kemampuan untuk bales, punya kemampuan untuk milih sasaran siapa yang ku katain. Tapi itu kenapa bisa menjadi dendam di Beni dewasa? Ya kan. Ya, misalnya kayak yang Anda bilang tadi itu kan hasrat yang tidak tersampaikan dulu, kemudian menjadi satu percikan di media sosial. Karena apa ya? Ini kan fakta ya, Mat, bahwa mau gimana pun tuh sampai kapanpun orang yang tampangnya ganteng akan lebih didengerin. Itu fakta dulu ya. Orang yang good looking. Saya udah bantah tadi bahwa itu tidak terjadi di lingkungan saya. Di tempatmu ya, tapi di Indonesia pada umumnya atau di dunia juga, kalau bahkan film aja pemeran utama kita cari ganteng, karena aku pun suka nonton itu gitu loh. Nah, aku pengen kayak aku nggak pengen diperlakukan seperti orang jelek yang susah didengerin gitu, paham kan? Jadi aku akan ngomong, aku akan ngasih statement di sosial media ini bahwa pemikiranku itu ada gitu loh, Mat. Berarti hanya sebagai ajang pembuktian diri dong? Bukan pembuktian, tapi aku ingin diperlakukan sebagai orang yang nggak gampang disingkirkan. Berarti kan butuh pengakuan. Iya, mungkin bisa disebut itu awal-awal, apalagi ya. Awal-awal parah sih. Parah. Saya mau mute tapi kasihan senior gitu. Parah sih, perdebatan dengan Abdur yang nggak masuk akal. Tapi kan kamu juga senang debat juga. Saya senang debat sesuatu yang ini loh, yang punya manfaat gitu, yang punya manfaat di kedua belah pihak gitu. Dan saya nggak ragu-ragu untuk bilang, oh iya kamu yang benar gitu. Tapi kalau Anda kan bertahan, sudah jelas nih semua orang mengakui Anda salah. Tapi nggak selalu gitu. Aku juga sering itu butuh pengakuan apa gitu, bahwa mempertahankan sampai di level itu. Mungkin ego itu bahwa Ben, harusnya kamu tahu di dunia yang seperti ini orang jelek emang
emang harus effort untuk didengerin gitu. Di luar jeleknya hanya sebatas argumen. Karena orang di media sosial tidak melihat jelekmu, bro. Argumen dan di Twitter misalnya, kita hanya melihat kutipanmu di situ. Dan mungkin karena orang yang beranjak dewasa sih, Mat, kayak orang punya pemikiran gitu loh. Dan aku orang yang seneng ngobrol dan banyak pemikiran kayak ya udah keluarin aja di sosmed kayak gitu. Gitu. Tapi itu gimana menanggapi reaksi orang? Kalau Anda sendiri tahu bahwa Anda butuh pengakuan, kemudian Anda butuh didengar, terus kemudian reaksi orang yang berbeda-beda. Tanggapannya gimana? Mungkin kalau sekarang udah biasa aja sih. Aku nanggepin orang yang mungkin ngatain atau apa biasa, berbeda pendapat lah. Misalnya. Yang berbeda pendapat juga udah biasa aja gitu, kayak nggak apa-apa gitu loh. Kalau dulu mungkin gimana nih cari celahnya nih buat masuk lagi nih buat sempat segitunya? Sempat. Oh, emang pantas ya kita kesel ya. Pantas ya Anda sendiri gitu. Tapi lebih keras aku apa Ari? Kenapa? Dalam hal apa nih? Berdebat. Kerasnya bagaimana nih? Katamu kalau Ari... Anda bebal masuknya. Ari juga bebal. Bang Ari jelas, mempertahankan argumennya dengan jelas. Dulu bebal sebenarnya, sekarang nggak. Enggak sih, maksudnya dari zaman misalnya kita sharing materi gitu kan. Udah jelas-jelas aku nggak bisa bawain, dia paksain kan. Iya. Nah, tapi itu ada faktor lainnya. Karena faktornya bahwa, masa iya aku nggak bisa bawain ini gitu. Sehingga kan dia marah gitu. Ngobrolin politik juga Ari kan keras, Ari. Dengan data. Iya. Dengan data, maksudnya maksud aku adalah hal-hal tapi ketika dia, inilah perbedaan Ari nih ya, Ari dan Bang Benny nih ya. Bang Ari tuh dia iyain, dia iyain kalau oh iya mungkin karena faktor ini, kemudian dia bisa ralat. Anda tidak ada ralat-ralatnya sama sekali. Anda tidak mau mengakui sama sekali. Bisa ralat. Ada. Kamu nggak pernah main werewolf sama Ari? Ya Allah, kenapa masuk ke game ya? Kalau game kita mempertahankan dengan kebodohan. Itu adalah game perdebatan paling ultimate itu, bro. Yang masa Anda masuk ke game sih anjing, bro, game. Kalau di werewolf Ari itu kan aku pernah main, kita satu grup werewolf. Ari itu musuhnya paling banyak di werewolf. Nah iya, kan kita satu grup werewolf juga. Oh iya, main yang bulan puasa dulu awal-awal Covid kan kita tiap malam main werewolf. Itu sering. Iya, cuma maksud aku kan itu bukan satu referensi lah, pasti ya game kita sama ini. Bisa. Tapi itu miniatur. Itu kan strategi. Itu miniatur kehidupan, Mat. Kayak anjing, bagaimana sih aku mau ngobrol dengan orang yang menganggap game miniatur kehidupan? Lah itu kan strategi dia di game. Coba kalau yang sering main werewolf, bener nggak werewolf miniatur kehidupan? Astagfirullahaladzim, aku baru dapet ini salah undang narsum aku nih. Ini satu contoh ya, Mat. Jadi di situ ada orang yang emang kayak punya karisma. Bang Aco yang paling sering. Bang Aco tuh ngomong apa? Noel juga. Oh, berarti kamu nggak ikut yang di gede itu ya? Ya, Bang Aco juga ikut di situ ya. Iya. Di itu Bang Aco, karena kita mengakui walaupun dia kocak, tapi dia di situ dianggap yang paling punya karisma. Iya. Bisa menarik orang kan? Menarik orang. Jadi argumennya dia jelek, orang tetap percaya. Itu yang sebenarnya kadang aku kayak, bro jangan gitu bro. Kita sebisa mungkin walaupun kita terlahir subjektif, kita ngelihat orang itu kita emang respon naluriah kita emang subjektif. Kita harus berusaha objektif. Nah itu. Iya itu kan game, maksudnya dia merubah peramu katanya itu kan dia pikirin karena tujuannya game. Tapi kan ada orang nggak selalu argumennya benar, apalagi di game werewolf. Itu nah kan, Anda merasa gini di media sosial itu orang terlihat gitu bahwa orang akan cenderung sepakat dengan orang yang good looking. Di media sosial ya, kita nggak berbicara kehidupan di Anda SMA atau apa. Di media sosial ya, terutama untuk orang-orang yang sudah diketahui orang. Kayak misal kita anggap kita gitu kan. Jadi orang tahu nih, Benny tuh kayak gini, sosoknya Mama tuh kayak gini, kayak gitu. Tapi buktinya kan misalnya di media sosial, itu banyak akun-akun anonim. Ya misalnya kayak dulu Pocong. Anonim yang benar berarti ya? Iya, anonim benar gitu. Orang nggak tahu siapa pemiliknya, orang cuma mengikuti karena tweetnya, argumennya, dan lain sebagainya. Waduh. Covid saya tuh bro, positif. Tapi udah nggak ini ya? Udah aman ya Covid? Positif saya tadi. Iya, aku kemarin juga positif. Positif? Oke. Masker udah bebas luar ruangan. Ya. Nah, kan banyak juga yang orang hanya patokan kepada apa yang dia omongin gitu. Saya salah satu orang yang tidak pernah melihat itu sih. Maksudnya argumenmu salah apa benar aja gitu. Atau argumenmu ini bisa diperdebatkan atau enggak gitu. Atau argumenmu punya variasi lain gitu. Artinya bisa jadi yang Anda sampaikan benar. Tapi penjabarannya gini loh gitu. Nah, cuma sementara Anda cuma kasih sepotong tweet gitu. Sehingga membuat salah itu. Nah, itu kan tidak hanya good looking. Iya, makanya itu motivasiku awal aku di sosmed banyak ngomong, Mat.
Karena kan awal-awal kan nggak terkenal. Kita kan nggak terkenal. Jadi ketika masuk ya udah nih. Aku ngerasa aku punya pemikiran yang menurutku nggak paling benar, tapi ya bagus aja gitu loh. Keluarin gitu. Kayak ngerasa ini tempat yang sebenarnya adil awal-awal di sosmed gitu. Makin lama ya sama aja sebenarnya. Tapi sehat gak menurut Anda kalau orang bermedia sosial seperti Anda? Nggak sehat. Yang dulu ya apalagi ya. Lo kan mengakui. Sendiri, ini salah satu perubahan loh, Mat. Jadi kan aku mengakui bahwa nggak sehat. Oke. Kenapa? Akhirnya karena aku melakukan itu dengan terlalu serius. Kayak karena di sosmed dengan itu penuh emosi dinya kenyataan. Dengan penuh emosi. Sedangkan di sosmed itu ada orang yang sekedar bales emang cuman mancing emosi kita. Akhirnya makin kesini aku makin makin berubah. Jadi malah aku yang kayak gitu. Kalau misal ada statement bodoh, kamu harus mengakui dong bahwa di Twitter itu ada statement bodoh. Nggak semua statement itu kan tadi udah harus dihargai kan, iya kan? Nah statement bodoh, aku cuman bales. Kadang aku cuman bales sekali. Paling cuman ngatain, habis itu aku tinggal. Aku nggak emosi, aku malah jadi hiburanku. Terus Anda sama dong dengan netizen yang memancing emosi Anda? Bener, tapi aku cuman yang statement bodoh tadi. Nah ini baru nih. Apa? Ya kamu dong yang mulai. Kan aku udah tadi. Kereta murahan ya. Kedengar apa jokesnya? Ini sering dilewatin kereta. Karena ini dekat dengan stasiun Jatinegara. Negara apa? Negara yang suka mendiskriminasi minoritas. Ya, harus diakui dong. Bukan negaranya sebenarnya ya. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Negaranya enggak. Enggak, tetapi karena aturannya jelas. Aturannya jelas. Emang kamu emang bigot juga. Loh, Anda bilang negara. Kalau gini nih, negara yang masyarakatnya sering. Lah salah kan kamu akui kesalahan selalu nih. Yo kereta balik lagi. Ayo. Hei, kereta orang-orang miskin. Ayo, kereta orang miskin. Balik lagi tadi. Apa? Nah, lupa kan? Terakhir apa? Nah, tadi yang soal media sosial, Anda gimana kalau ada orang kayak Anda, terus kemudian Anda membalas kan memancing emosi orang. Kemudian Anda marah ketika orang lain memancing emosi Anda. Anda membalas itu membuat sesuatu yang bodoh itu semakin terlihat dengan cara Anda membalas kan. Sehingga terlihat kan, lebih banyak balasan, lebih banyak retweet, lebih banyak macam-macam kan. Argumen bodoh dari orang nih. Anda balas kan, Anda salah satu orang yang membuat trafficnya makin naik gitu. Argumen bodoh ini. Iya, argumen bodoh paling cuma tak katain urusan traffic naik mah bodoh amat. Yang penting Anda mikir sampai situ. Itu kan rekreasi saya. Saya rekreasinya gitu. Maksudnya, bro, cobain. Enggak, gini Bang Ben, cukup menyedihkan kalau kita bermain media sosial kemudian kita seolah-olah, ini seolah-olah ya, kita seolah-olah memikirkan nasib banyak orang, tapi kemudian kita egois pada pakem kita. Itu menyedihkan menurutku. Egois pada pakem kita, ya bodoh amat, ya terserah, yang penting ku balas. Tapi dia seolah-olah dia ini sedang mewakili banyak orang nih gitu. Iya kan, misalnya Anda bicara soal minoritas, kemudian hal-hal bodoh soal diskriminasi mayoritas Anda katain. Kan itu menaikkan traffic dia, semakin dia terlihat semakin orang lain terinfluence. Enggak lah, maksudnya enggak, orang bodoh lain akan terinfluence kayak itu. Tapi kan ada orang-orang pintar yang juga sadar bahwa oh ini di sini Indonesia masih ada orang goblok loh. Orang goblok kayak gini tuh cuman sekedar dikatain aja, nih, jangan disadarin. Contoh yang paling bagus nih dari Koernes kemarin, Koernes kasih contoh. Anda buat special show 10 orang yang nonton. Kalau cuma 1 orang yang komen special show jelek, terus 9 orang bilang bagus, Anda gak akan pikiran. Tapi kalau 2 orang mengatakan show Anda jelek, masih ada 8 loh yang bagus, tapi Anda akan kepikiran dengan 2 orang ini. Anda akan mencari tahu dan Anda gak fokus di 8 orang ini. Nah begitu juga di media sosial, menurutku ya. Tapi menurutku nggak sesaklek itu sih, Mat. Itu kan ke individu satu, itu kan arahnya ke awareness langsung, sedangkan yang bodoh itu kan kamu bilang akan mempengaruhi orang bodoh yang lain kan? Iya, karena dengan komen negatif, kemudian dengan ini kita lihat lah, banyak lah contoh-contoh kayak gitu. terlalu bahaya. Terus sih. Gimana? Nggak terlalu bahaya kalau cuma ngatain orang bodoh. Efeknya juga apa sih, mentok. Iya, kalau orang yang benci sama kamu mau tidak mau Bang, dia kan membalas kamu kan, dan seolah-olah kan dia mengikuti. Seolah-olah, bukan beneran, seolah-olah bahwa karena dia memaki kamu, dia udah kesel sama kamu nih, ada orang lain balas kamu, seolah-olah kan dia terinfluence dengan itu. Kemudian ada orang masuk lagi, akan menjadi keributan yang
ada pro dan kontra, padahal semuanya kontra nih dengan satu narasi ini. Nggak apa-apa, bebas aja. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sehat berarti? Enggak. Gimana nih? Sosmed itu emang menurutku makin jangan keseringan aja sih mungkin ya. jangan keseringan. Masa menurunkan porsinya? Ya hilangin kebiasaannya. Apa? Masa turunkan porsinya ya, doang? Nggak apa-apa kan berdebat, gak semuanya orang bodoh. Ada beberapa orang yang masih bisa diajak ngobrol kayak gitu kan banyak juga kan. Ya udah itu aja. Jadi fokus ke orang-orang itu. Enggak juga, ngatain orang goblok enak juga. Sumpah cobain deh Mas. Cobain. Inilah orang bagian dari netizen, tapi seolah-olah adalah korban dari netizen. Itu yang kayak begini. Itu orang-orang begini, padahal bagian dari netizen. Tapi Twitter itu lama-lama mencerminkan ini kebebasan berpendapat itu di Twitter. Oke, itu efek baiknya. Iya. Selain tadi misalnya pembalasan dendam, kemudian dan lain-lain, kepuasan pribadi lah itu ya. Kalau secara umum apa efek baiknya daripada hal-hal begitu? Bukan efek baik ya, tapi mencerminkan kebebasan berpendapat. Terus sebenarnya aku lihat tweet siapa ya, Twitter ini egaliter tuh semuanya sama. Menurutku yang nggak egaliter banget, tapi lebih egaliter daripada kehidupan nyata. Karena kehidupan nyata mungkin masih memandang apa, tapi kalau di Twitter tuh kayak orang berani mengemukakan pendapat. Orang yang berpendapat dengan bagus ya, bukan orang yang pendapatnya jelek, nggak punya asas apa. Tapi dan selain itu ada hukum rimba juga, Mat. Misal nih kamu kayak statement kayak yang kemarin nih, terbaru nih, apa sepatu, ngikutin nggak? Enggak. Ada yang hal bodoh aku nggak ngikutin. Itu nggak hal bodoh, itu hal menarik juga sih. Orang ribut itu selalu menarik, bro. Hal yang goblok kayak gitu kan? Orang ribut selalu menarik. Iya menarik buat Anda. Iya memang. Iya. Kalau saya sih menganggap itu ngapain sih kita masuk di situ memperbanyak, memperbuat trafficnya naik dan macam-macam, ngapain? Ya nggak apa-apa. Kemarin saya memilih untuk tidak menjadi bagian netizen. Karena kamu dicari-cari intel kan? Oh enggak juga. Kamu kalau nge-tweet tuh yang ngeri aku, Mat. Aduh, Mat, jangan. Anda nge-tweet yang ngeri saya. Saya nggak pernah nyenggol pemerintah. Anda nyenggol siapa? Masalah keamanan umat. Bunda Maria misalnya. Ngeri juga. Iya, ya udah. Anda nge-tweet soal Bunda Maria, Anda lupa kan bahwa orang lain juga mensucikan itu, bukan hanya umat Kristen. Ini Bunda Maria nggak relate. Iya. Sama Abdur cari kan? Cari aja. Gitu. Enggak, udah tak hapus kayaknya. Oh, udah. Akhirnya. Itu aku marah sama Abdur tuh. Itu bagus. Itu aku marah sama Abdur. Tapi saya suka begitu. Itu aku marah sama Abdur tuh. Kenapa? Sebenarnya karena kalau saya dukung Abdur. Abdur serius debatnya. Lah Anda statement ini begitu terus orang tanggapi serius gimana? Itu jokes, bro. Astagfirullahaladzim. Ya, saya agak bingung nih dengan relate. Ya, saya juga gak relate ini dengan pikiran Anda nih, saya ngomongin yang kemarin, kenapa Twitter itu udah kita masuk ke hal-hal umum deh. Maksudnya ke hal-hal umum kan hal ini tuh memancing amarah, memancing ini. Kemudian statement Bang Benny juga ke belakang ini. Menurut Bang Benny nih ya, ke depan media sosial itu harusnya seperti apa? Harusnya membebaskan setiap orang kayak Bang Benny ngomong apa aja atau gimana? Kalau aku yang maksudnya kondisinya orang berpendapat seperti ini nggak apa-apa, Mat. Yang harus dirubah adalah aku setuju kayak makanya Elon Musk beli Twitter tuh aku seneng karena dia akan nyariin akun-akun bot. Nah, akun bot itu kan bukan orang asli ya. Aku mending orang asli tapi goblok tapi daripada bot. Setuju nggak? Setuju. Karena bot itu kan disewa orang di ini untuk nyerang. Buzzer gitu ya. Buzzer dan ujungnya karena duit gitu loh. Aku setuju. Itu doang. Cuman itu doang. Kalau berpendapat kayak argumennya goblok nggak apa-apa. Aku malah ya mau segoblok apapun itu hak dia berpendapat dan hak aku juga untuk ngatain gitu loh. Cuman bot itu tadi kan saling ngatain di media sosial itu kan hal yang buruk ya. Ya kalau menurutmu buruk ya udah nggak apa-apa kan? Enggak, maksudnya hal yang tidak sehat menurutku. Menurut Bang Benny sehat-sehat aja. Ya tergantung. Kalau menurutku sih kayak aku misal nemu tweet goblok terus aku katain terus aku tinggal pergi terus aku nongkrong sama teman-temanku sehat-sehat aja. Karena orang lain ada, orang lain juga lihat tweet Anda, bukan Anda sendiri. Yang nggak sehat berarti orang lain. Kalau aku kan sehat. Emang brengsek. Kalau aku kan sehat. Egoisnya itu melebihi segalanya. Makanya milih-milih yang ku katain, Mat, nggak semuanya ku katain. Oke, tapi gini, kan banyak hal di Bang Benny, di isi kepala ini tuh banyak ya. Yang paling mengganggu sebenarnya
sebagai orang Wates, kuliah di Sanata Dharma, orang Jogja juga, ada darah Bataknya, sangat plural. Yang paling mengganggu dengan kehidupan kita bermedia sosial, kehidupan kita secara nyata apa saja? Itu sih aku masih tetap toleransi sih. Kayak orang menjadi Tuhan, kayak orang menjadi Tuhan seperti apa? Kayak orang ganggu kehidupan orang lain. Contoh nih kayak misal. Ini yang paling klise di Indonesia ya, masih ada bangun rumah ibadah. Di protes itu menurutku nggak masuk akal. Rumah ibadah itu nggak pernah ganggu. Oke. Itu aja, itu sebatas kayak gitu tuh masih kejadian tuh kayak ini kita masih di dunia primitif atau gimana gitu loh. Walaupun nggak ada izinnya. Kok nggak ada izinnya? Ada izinnya aja diprotes, Mat. Iya, maksud aku nih, Kak, walaupun kan yang tadi aku udah sepakat, iya. jangan suka gitu dong. Iya. Walaupun nggak ada izinnya. Nah, bagian izin ini juga unik. Menurutku gini ya, pemerintah itu harusnya mengusahakan izin. Nah itu maksudnya. Jadi dia bukan orang yang nyari, ya kamu nggak punya syarat. Ditanyain, ini kurang apa, kurang ini, dibantu. Karena orang bangun rumah ibadah, itu berarti orang yang butuh rumah ibadah. Beda sama kamu bangun Indomaret, kamu bangun perbelanjaan itu kan mungkin ya orang yang cari duit gitu loh. Ini orang ibadah kebutuhan dasarnya gitu loh. Kebutuhan manusia yang beragama kan. Tapi kan negara punya aturan sendiri. Punya aturan, makanya misalnya itu, jaraknya, jumlah kepala keluarga yang beribadah di situ. Makanya kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi dan izinnya tidak keluar gitu. Makanya pemerintah itu bantuin. Pemerintah itu lah kalau misalnya syaratnya harus 30 kakak, pemerintah harus tambah orang di situ jadi 30 kakak. Enggak. Syarat jumlah penduduk. Ada nggak kasus 30 kakak misal? Ini misalnya 30 kakak ini bukan aturan bakunya misal. Menurutku ya, kalau itu kan kayaknya ada aturan. Ada, tapi bukan 30 kakak. Maksud aku jumlahnya berapa lupa aku, tapi ada aturan kayak begitu. Nah itu hampir di setiap kasus itu nggak pernah nyenggol yang itu, Mat. Karena pasti mampu untuk memenuhi itu. Nah yang kedua adalah, menurutku agak aneh dengan orang. Bentar, tahu dari mana tuh? Apa? Setiap kasus. Ya banyak. Kasus kamu pernah nemu itu nggak? Nemu. Kalau nemu itu yang demo pasti ini nggak nyampe. Maksudnya nemu apa nih? Nanya ke aku tadi. Nemu orang yang demo ini nggak nyampe 30 kakak. Enggak, karena beritanya yang dikeluarkan penyegelan rumah ibadah. Kita nggak pernah telusuri, reporter pun nggak pernah telusuri ke sana. Kalau penyegelan beda. Bukan penyegelan, pelarangan izin rumah ibadah. Bukan dari pemerintah ya. Iya, dari pemerintah, masyarakat juga palang. Ada kan beberapa masyarakat juga yang tolak. Yang aneh adalah gini, Mat. Aku kalau ada rumah ibadah dibangun terus nggak memenuhi izin, itu bukan urusanku sih kalau aku sebagai warga. Aku punya tetangga nih, ini mau bangun rumah ibadah di tempatku, terus nggak memenuhi izin, nggak akan sampai ke kepikiranku untuk demo. Apa urusannya? Itu urusan pemerintah sama orang yang di sini gitu loh. Kalau ada orang yang tidak menjalankan butir-butir Pancasila, bukan urusan ormas juga ya berarti ya? Butir-butir Pancasila maksudnya? Iya, maksudnya tidak menjalankan Pancasila, bukan urusan ormas juga. Kan ada ormas misalnya Pemuda Pancasila, mengurusi soal moral Pancasila, ada ormas apa gitu. Dan itu terbuka di negara demokrasi. Urusannya sama yang tadi rumah ibadah apa? Ya warga negara. Ormas nggak juga terlalu jauh kalau menurutku, Mat. Gimana? Kan ini tadi aku tuh nggak nyambung gitu loh. Kalau ada rumah ibadah yang kurang izinnya dari pemerintah, terus warga ikut nimbrung kan? Warga nimbrung, padahal alasannya bukan gara-gara itu sebenarnya. Iya kan kita nggak tahu, itu kita nggak usah ngobrol. Ya masa kita nggak tahu itu. Nah itu kita ngejudge dong. Kita nggak mau dijudge di satu sisi, tapi kita ngejudge orang di sisi lain. Boleh. Nah, gimana? Walaupun kita sama-sama tahu itu gitu loh. Itu. Alasannya bukan karena izin. Lah kita nggak tahu kan? Iya. Kita nggak bisa. Iya. Anda kan tidak mau seolah-olah sebagai Tuhan kan? Tahu isi hati orang kan? Tapi kita sebenarnya sama-sama tahu tiap ada demo itu bukan karena izin. Tempat saya belum pernah dapat sih. Bagus, di tempatku juga belum ada. Sama sekali. Bahkan di Wates juga ada gereja yang berdampingan dengan jemaat yang berbeda. Gereja dua nih di satu tempat. Harusnya kan secara aturan nggak boleh. Tapi boleh aja di sama masjid, bukan sama masjid. Dua gereja nih, satu di sebelah, satu jengkal lagi, satu di sebelah. Kan secara aturan nggak boleh. Dia harus pisah berapa meter gitu-gitu kan, dan jumlah penduduk di sana nggak masalah. Makanya ketika Anda bilang itu saya nggak tahu. Saya beneran nggak tahu isi hati orang. Dia dibayarkah? Kan bisa jadi dibayar. Di Wates pun toleran juga, tapi aku tahu makanya kan kita tumbuh di negara ini, kita tahu kasus itu. Kita pisahkan dulu nih antara niat dia. Banyak semua itu kan banyak hal kan, banyak faktor. Kalau abang lebih tahu ke dalam, bisa dibayar, bisa jadi karena
ini petinggi rumah ibadah nih mau dibangun adalah saingan si siapa gitu kan. Si siapa ini banyak kasus kayak begitu. Makanya aku bilang jangan ngejudge bahwa mereka nggak suka agamanya. Oke? Jangan ngejudge dan jangan kita sok tahu kalau bukan nggak suka agamanya, tapi ini Mat. Kenapa? Alasan mereka itu nggak akan nyambung dengan nggak ada izin dari pemerintah, paham kan? Ya maksud bukan berarti mereka nggak bisa dibayar, nggak mungkin dibayar alasannya macam, tapi nggak akan nyambung gitu loh. Ini pemerintah nggak ngizinin, terus masyarakat ikut demo. Oh iya bener nih, gara-gara nggak punya izin kamu harusnya nggak mendirikan, nggak nyambung. Harusnya kalau kita pakai logika, maksudnya kita jangan jadi orang yang pura-pura bodoh ya. Menurutku itu terlalu jauh, Mat. Mereka itu pasti memprotes itu karena ada keinginan sendiri atau ada pesanan. Nggak mungkin gara-gara membantu pemerintah yang syaratnya rumah ibadah ini belum terpenuhi. Itu menurutku itu pasti sih. Iya bisa jadi. Maksudnya bisa jadi. Makanya saya bilang saya nggak mau menjudge. Karena kan bisa jadi semua kemungkinan kan. Bagus sih statementmu, aman banget. Bukan masalah aman, Bang. Bukan masalah aman. Karena ada di beberapa hal mungkin yang Abang tidak telusuri. Iya. Tapi aku telusuri nih. Misalnya ada di satu tempat, aku kenal beberapa orang di tempat ini. Kutanya dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang memang ada something gitu. Okay. Dan ada satu tapi saya nggak mau nih, kita nggak telusuri, kita asal ngomong aja gitu bahwa ini karena nggak mungkin lah mereka bantu pemerintah. Kalau gitu sama aja dengan tempat lain, misalnya kita bantu pemerintah untuk apa gitu, bayar pajak misalnya. Kita nggak usah aja bayar pajak. Kok kita punya hati untuk bantu pemerintah untuk nutupin utang negara? Kan sama aja kan, sama-sama aturan nih. Iya, kayak kita contoh nih, kalau kamu di mall wajib pajak ini belum membayar pajak. Tapi dia masih buka, sering lihat kan disegel pemerintah. Pernah nggak lihat orang demo? Oh iya nih, bakso ini belum bayar pajak, ayo kita suruh tutup. Tapi pernah kan? Hal-hal lain kan ada kan? Apa? Hal-hal lain kan ada. Apa contohnya? Ya ada, maksudnya masih ada masyarakat yang tetap bayar pajak. Itu kan aturan gitu. Iya. Ketika orang tidak membayar pajak, ada mulai tersangkanya orang ikut demo. Seseorang menumpuk pajak dan lain sebagainya, ada demonya kok di KPK. Karena itu merugikan negara. Ya itu juga aturan. Enggak, kalau yang merugikan negara. Ini tapi kita mereka lebih mikirin aturan. Bukan karena melawan aturan, kita tapi merugikan pikiran orang, Bang. Maksudnya kalau korelasinya ada. Ya, bagus. Maksud aku begitu. Kita nggak ngejudge nih. Ya, bagus, aman. Anda nggak mau dijudge, tapi Anda ngejudge orang itu agak ganda sih. Tapi emang aku tahu arahmu kemana, tapi kamu enggak. Tak akuin, kamu statementmu amannya bagus banget. Kamu demi Allah nggak ada niat aman. Iya, aman. Karena maksudnya karena membenci ada agama lain di situ kan? Bukan aman itu. Karena warga ini membenci ada agama lain di situ kan? Enggak. Di beberapa kasus saya bisa pastikan ada hal yang berbeda yang Abang mungkin harus telusuri lain kali. Iya, makanya aku juga nggak mungkin mukul rata semua walaupun langka banget yang seperti itu. Karena kasus yang paling konyol aja. Karena memang langka kasus-kasusnya. Apa? Kasusnya langka. Karena ada kasus. Banyak nggak Bang? Berapa kasus sih tahun ini? Ya kalau ngitung sampai seperti itu kan aku juga nggak mungkin. Karena ada data kontras dan lain sebagainya. Ya nggak mungkin aku ngitung. Data Komnas HAM ada. Kan aku nggak mungkin ngitung seperti Cari itu. tahu dong kalau emang concern di situ. Gimana Kenapa aku cari tahu sampai datanya gitu? Karena supaya tahu banyak apa sedikit statement kita bisa keluar, banyak apa sedikit. Kalau banyak terarah di daerah mana? Kenapa di daerah itu terjadi? Sangat banyak gitu. Kenapa di daerah ini sedikit? Apa yang salah nih? Iya kan? Bukan hanya kita asal katain dong. Iya, kalau aku sih kenapa aku nggak perlu ngitung ya? Karena concernku aku cuma menyuarakan bahwa hal-hal ini konyol. Makanya aku pakai aku sebatas itu Mas. Karena aku nggak punya kemampuan aktivisme. Ya mungkin aku nggak terpanggil ya. Aku yang sampai nyari, terus aku sampai ke rumah ibadah itu untuk ngapain ke rumah ibadah itu? Nggak ada yang suruh ke rumah ibadah itu. Makanya itu aku nggak akan sampai ke ngitung karena ada beberapa kasus nggak perlu ngitung pun di sosmed itu udah keluar sendiri kasus ini tinggal di quote tweet aja udah cukup itu loh. Itu menurutku bukan batasanku sih. Hidup di medsos itu memang sangat terbuai. Enggak, karena aku pasti baca beritanya. Misalnya begini, Abang bisa bilang negara ini intoleransi. Bukan. Ini kita enggak begini. Nggak pukul rata dong. Iya nggak pukul rata kan, makanya aku bilang harus tahu jumlah kasusnya. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu terjadi 1 kali, kayaknya negara lain lebih dari 1 kali deh. Artinya kita nggak bisa menjudge. Enggak, ini bentar lagi nih. Aku paling nggak suka orang bandingin negara lain bodo amat. Aturan apa? Nggak ada gunanya membandingkan satu rumah ibadah dilarang di demo aja menurutku dan dilarang dibangun hanya gara-gara alasan. Ini bukan maksud aku juga mempro lah Iya, aku juga nggak mikir itu. Satu rumah ibadah dilarang dalam setahun, bahkan dalam 10 tahun aja
itu sebuah kebusukan. Iya, itu sebuah kebusukan. Makanya aku nggak perlu sampai ngitung, nggak perlu sampai bandingin ke negara lain karena nggak penting. Kan yang aku pengen kan adalah bahwa di negara ini masih kejadian dan itu seharusnya nggak kejadian. Yang paling konyol nih Mat, di daerah Sumatera, kalau nggak salah di daerah Sumatera pokoknya. Ini nggak sampai bangun, renovasi rumah ibadah. Udah ada, mau direnovasi di demo. Sekonyol itu. Intoleransi di negara ini tuh kejadiannya sampai sekonyol itu. Nah, kadang-kadang gini nih, kadang-kadang yang menjadi masalah ya. Beberapa saya makanya malas sekali Twitter hanya untuk baca berita yang penting. Kemudian lihat pertikaian goblok itu kan saya sangat menghindari ya. Kayak tadi ada bilang sepatu saya nggak ngerti itu apa tuh. Terus kemarin ada orang nge-tweet Safa, siapa? Aku juga nggak tahu tuh. Safa lucu sih. Apalagi aku nggak tahu. Aku nggak tahu tuh ya gitu-gitu. Tapi kayaknya di sini ada. Tapi aku mengangkat diri untuk masuk di hal-hal kayak begitu gitu karena nggak ada guna. Menurutku nggak ada guna buat kita. Baca aja berita dan lain-lain. Ada hal yang menjadi masalah di media sosial gitu. Ketika ini muncul tweet, misalnya deh kita ambil contoh bahwa kemarin kasus gorok leher anak. Ketika dibangunin sahur, ibu gorok leher anak kan. Semua orang udah maki kan. Semua orang udah maki gitu. Ternyata kan kejadiannya tidak seperti itu. Itu apa kejadiannya? Nah kan? Untung aku nggak maki. Makanya banyak orang udah maki kan. Aku cuma lihat beritanya, anaknya tuh minta tolong, udah gede kan anaknya. Ya makanya itu halnya ternyata begitu. Ternyata orang yang upload ini, yang rekam anak ini dilarikan ke rumah sakit, yang upload dan membuat narasi itu. Ternyata ibu digorok anak. Ternyata enggak, anak itu kecelakaan pakai ini pisau atau apa gitu. Nggak sengaja, bukan dia digorok, ibunya marah terus gorok. Tapi anehnya adalah anaknya lari, terus ibunya agak jauh gitu baru datengin kayak, iya dia nih, ibuku ini pernah pisau masuk di sini, karena ibuku mau pukul pakai pantat pisau, aku yang nada, tancap di sini, terus ibuku keringat dingin sendiri, panik. Nah itu kecelakaan kan, bukan ibuku niat nusuk aku kan. Nah itu kayak gitu, sehingga ibunya juga panik. Nah polisi udah telusuri. Nah orang yang udah terlanjur maki, come on. Ya ada yang sering ada statement golok atau ada statement sesuatu masuk terus tanpa kita itu maksudnya media sosial menurutku serunyam itu sih. Salah satu faktor yang menurutku semakin berhati-hati, nggak semakin ini. Aku kalau ada kayak yang penting-penting aku cross check karena aku pernah kayaknya kita semua pernah deh ketipu sama satu hal. Dulu ada kasus anak di Kalimantan yang dibully. Ternyata salah, kebalikannya. Aku pernah dukung itu tuh. Anak dibully gimana? Kayak dia dibully sama temen-temennya, kayak ada kekerasan atau apa gitu. Itu di Indonesia terkenal banget, yang bela banyak banget. Dan itu ternyata kasusnya nggak seperti itu. Aku tahu deh. Nah, sosmed itu salah satu faktor yang membuat aku agak ngerem adalah hal-hal kayak gitu. Ngeri. Berita itu belum tentu semuanya valid kan? Iya. Satu berita yang tadi ada sampaikan atau yang lainnya atau tentang kasus sesuatu itu belum tentu semuanya valid sesuai dengan narasi Twitter. Bener, kan? Makanya aku baca beritanya, bahkan jangankan orang akun yang aku nggak kenal, yang aku kenal aja, aku cross check dulu nih. Nah, itu beritanya seperti ini apa-apa. Nah gitu. itu maksud aku dari tadi melihat lebih jauh. Bukan tadi kan Anda menolak gitu. Ngapain aku harus mengukur kasus? Enggak, kan aku nggak ngitung, Mat. Kan kamu tadi ngomongin ngitungnya. Kalau ngitungnya aku nggak pernah ngitung. Iya, maksudnya, tapi aku cross check beritanya, aku lihat. Artinya dengan meng-cross check benar-benar kita tuh jadi tahu, Bang. Jadi tahu ini dari saya, bisa jadi Anda beda gitu. Benar-benar jadi tahu bahwa polarisasi yang terjadi itu gimana gitu. Kenapa di tempat ini terjadi gitu. Bentar dulu kita lepaskan dulu soal intoleransinya, udah pasti. Ngapain kita cek sih? Gitu. Ngapain kita harus perdebatkan dia toleran apa enggak? Udah pasti nih gitu. Tapi kenapa gitu? Iya. 5W1H itu kita terapkan juga di hal-hal begini sehingga oke. Ini mereka terhasut oleh ini. Anda apa? Ini. Enggak, kamu aja. Hah? Kamu. Anda deh. Bogor tuh nih Jogja Wates. Pas makanya. Jogja Wates lah. Kamu lah. Pas. Bang. Aku kan udah nggak tinggal di Jogja. Cepet Mat, masuk. Udah kuundang di sini. Ini kereta lewat karena dekat stasiun Jatinegara. Jatinegara apa, Mamat? Negara yang sepak bolanya masih ada mafia. Udah pernah kemarin. Oh siapa? Tapi emang masih ada menurutmu? Emang. Masih ada ya? Gara-gara Persipura turun ya? Enggak juga. Negara yang orang-orangnya tolol kayak Bendi.
Tapi kita terakhir tadi ngomongin apa? Oh itu. Ya, maksudnya artinya kemampuan untuk meng-cross check itu penting apa enggak? Aku punya Enggak, ini bukan untuk abangnya semua ya, maksudnya secara umum di media sosial penting, itu perlu enggak sih? Penting, makanya aku sekalian jawab yang masalah intoleransi rumah ibadah tadi. Makanya aku temenan sama anak-anak Gus Durian, terutama aku follow Mbak Alisa. Mereka punya data tuh banyak. Mereka punya data dan mereka belain. Iya. Makanya aku follow Mbak Alisa Wahid. Ketika dia udah mempost itu, biasanya dikasih penjelasan ini tempatnya di sini, tempatnya di sini, baru aku komentari tuh seperti itu. Itu artinya caraku. Rem situasi, maksudnya rem statement kita dulu ya, dengan meng-cross check. Rem emosi kita juga. Oke. Nah, kedepannya medsos terakhir nih, medsos abang masih mau kayak begitu, mau berdebat terus dengan orang sampai dicari supporter, mau gimana gitu? Arah medsosnya mau kemana? Apa ini cuma branding dari seorang Benedictivity? Kalau saya dari dulu sih menganggap kalah branding. Kalau supporter kan bukan debat itu, Mas. Bukan hanya supporter, ini umum. Tolong dong, dengerti pertanyaan benar-benar baru. Secara umum, apa mau gimana lagi? Itu nggak bisa. Contoh itu tadi contoh. Nggak bisa dicampur satu kasus per kasus. Ada beberapa yang kayak aku di Twitter kadang sering ngejokes yang agak nyenggol itu, karena menurutku itu salah satu apa ya yang aku pahami dari misi stand up di Indonesia adalah ketika orang tidak mudah tersinggung dan tidak bisa apa ya bukan marah sih, kalau kita marah sebenarnya tersinggung boleh, tapi nggak nyerang orang lain hanya karena pendapat, apalagi jokes. Aku nggak setuju itu, makanya aku masih sering tuh kayak yang aku menyerang dalam taraf apa nih? Ya kayak dipukulin, diancam, didatengin rumahnya. Langsung ya, fisik ya. Padahal makanya itu aku yang dulu itu sebenarnya pengen kayak kalau ada bola itu kita sebatas kata-kataan di Twitter ngejok itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai tawuran. Makanya lah keluar statement aku yang ngejokes itu, yang efeknya kayak gitu. Tapi kan Anda tahu bahwa di semua orang tidak bisa membedakan. Semua orang itu bukan komedian, sehingga tidak bisa membedakan ini jokes apa serius. Iya, aku yang nggak sadar itu kan. Aku yang nggak angkur adalah tak kira akan ada beberapa orang yang belain aku bahwa itu jokes murni yang nggak mungkin itu penghinaan. Mentok kayak gini loh. Alah, Juve pernah degradasi. Sebatas masa kamu marah? Nggak mungkin marah kan kayak gitu kan. Ya, tapi bisa aja ada orang yang marah. Tapi mungkin pasti ada orang yang belain. Nah, aku yang nggak ngukur ternyata nggak banyak, sedikit banget orang yang belain karena mungkin takut, Mat. Karena takut bahwa yang nyerang udah lebih banyak. Itu yang aku nggak ngukur sih. Dan di media sosial secara keseluruhan, abang pengennya sehat aja apa gini-gini aja? Dan optimis nggak? Aku pengen yang paling rasional itu sih bot hilang sih. Aku benci banget, apalagi bot politik sih. Buzzer ya? Iya, benci banget aku. Benci ya? Karena jadi dulu terbuai kok. Apa? Dulu terikuti. Bukan karena buzzer. Emang aku karena siapa? Puasa. Karena siapa emang? Puasa. Aku kan PSI dulu. Oh, PSI? Dulu PSI. Partai Seputar Ibu Kota. Bagus. Ini lebih lucu daripada joknya yang Panji yang giring sih. Iya. Partai Seputar Ibu Kota emang partai kok. Tapi dulu aku militan banget, Mat. Sosok nasionalis, anggotanya keluar dirasisin juga. Siapa? Samara kan. Oh, dirasis? Wah, rasis. Iya, kalau ada darah Yaman gitu-gitulah. Oh, itu yang Anies Yaman juga aneh banget tuh. Nah, maksud aku tuh kita berlatih untuk objektif. Ya kan ada kereta kita tutup. Terima kasih Bang Denny. Semoga tidak ngeselin di Twitter di mana-mana, dan saya masih dukung Ifzi Rispo mungkin untuk benci selalu karena emang nggak benci, mereka sayang. Apaan benci? Sayang. Benci. Sayang. Kamu sayang nggak sama aku? Enggak lah. Masa? Kesini dong. Semoga sehat selalu, semoga tidak patah hati lagi nangis-nangis. Lebih berat kamu mah ditinggal nikah, aku mah udah balikan lagi. Kan Anda ngemis-ngemis. Tidak nangis-nangis tapi ngemis-ngemis, balik lagi. Enggak, kita sama-sama kembali. Mau tutup nih. Ditinggal nikah. Siapa orangnya? Orang mana? Orang Aceh ya? Aku bodo amat. Orang Aceh ya? Aku bodo amat, tanya mereka. Orang Aceh tapi? Emang? Orang Aceh bukan sih? Iya. Iya, kamu pemabuk sih, tolol. Nah, Anda sih udah sama-sama Jawa, masa nggak bisa dapat-dapat. Aku Batak. Batak margaku. Ya Allah, nggak cocok banget lagi aja. Oke, udah. Like, comment, subscribe, and share video-video maling. Jangan nonton PWK karena orang Padang itu cuma bisa muntah-muntah. Cuma bisa makan-makan pedes. Orang Padang itu tuh maksudnya Pras, bukan orang Padang semuanya ya. Mereka di sini udah tahu, nggak segoblok Anda kok penonton emang maling. aku mau mengarahkan ke kasus. Enggak, para maling nggak segoblok Anda. Oh, iya. Mereka tahu saya cinta dengan Padang. Kemarin saya paham semua sejarah Padang di sini. Dan ini baju jangan dibeli.
Jangan dibeli ya baju ini. Beli aja maling karena ini maling juga sudah... jangan dibeli. Ludahin Mal. Jangan dong. Ada Bunda Maria. Jangan dong. Kan orang-orang gini suka memancing, lalu kemudian ketika dibalikin bilang orang gak toleran. Gitu. Nah itu ada urusan kan ini konteksnya jokes. Oke, semua orang paham bahwa itu jokes. Udah lagi ingat itu. Nggak semua aturan berlaku sesuai apa yang ada di kepala Anda. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan siram Benny. Jangan